Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sahabat radio dakwah Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah yang ke-10 tentang dakwah sirriyah Islamnya Ammar bin Yasir dan keluarganya, itu keluarga Yasir ya. Dakwah Siriyah yang dilakukan Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui, ini dakwah yang luar biasa, penuh dengan tantangan ya. Tetapi sebagaimana Islam itu adalah cahaya, itu menerangi. Ketika Islam ini menerangi ya, orang-orang yang mendapatkan cahaya Islam, cahaya iman, itu senang, damai, tenang ya. Jadi katakanlah tempat yang terang itu lebih enak dinikmati daripada tempat yang gelap, kegelapan ya. Karena semua akan terlihat ya. Begitu juga orang yang berada di dalam cahaya Islam itu akan merasa nyaman. Nah, salah satu keluarga ya, yang masuk Islam pada masa-masa ini adalah keluarga Yasir. Jadi Yasir juga istrinya Sumayyah dan juga putranya Ammar. Jadi keluarga ini masuk Islam ya, masuk Islam. Seperti yang yang kita sampaikan bahwa masuk Islam, beriman di era-era saat itu seperti memegang bara api, panas, penuh dengan tantangan. Tetapi inilah ya, para sahabat justru bara api ini menjadi mereka motivasi yang menyala, yang menyalakan keimanan mereka. Bukan bara api yang kemudian membakar mereka, tetapi justru menyalakan keimanan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan kedamaian, ketenangan, kenyamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja memang Ammar atau keluarga Yasir ini adalah budak. Jadi mereka budak Banu Makhzum, salah satu ya katakanlah musuh dakwah di Mekah. Jadi orang-orang yang membenci dakwah Rasulullah SAW di Mekah saat itu. Jadi ini kabilah cukup besar, sehingga ketika melihat, mengetahui budak-budaknya itu atau satu keluarga itu kok malah masuk Islam, mereka marah. Ketika mereka marah inilah mereka menyiksa keluarga Yasir ini sampai mau kembali kepada pangkuan mereka, maksudnya meninggalkan agama Muhammad, meninggalkan Islam, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan kembali menyembah. Terus apa yang mereka lakukan? Apa yang Yasir lakukan? Sama seperti yang dilakukan oleh Bilal. Di iman yang sudah masuk ke dalam hatinya, mereka jaga ya, jangan sampai itu terlepas ya, jangan sampai itu terlepas. Jadi iman yang diajarkan Rasulullah SAW mereka jaga, jangan sampai itu terlepas dari hatinya ya, meskipun harus disiksa ya, mereka harus disiksa. Jadi mereka disiksa sama seperti disiksanya Bilal, itu mereka dijemur di terik yang matahari, ditindihin batu seperti itu. Yasir yang sudah tua dijemur dan ditindihin batu sampai dia lemah, sampai meninggal dalam keadaan disiksa ya. Ini Yasir. Begitu juga dengan Sumayyah, istrinya, lebih sadis lagi. Ketika disiksa lah ya, ta'anaha Abu Jahal. Jadi Abu Jahal yang saat itu gregetan. Abu Jahal kan juga sangat membenci dakwah Rasulullah SAW. Itu ketika gregetan dan dia membawa tongkat atau ya tombak itu, jadi ditancapkan ke Sumayyah ya, tepat di kubul atau kemaluan di Sumayyah. Jadi dia ditusuk sampai mati. Dan jadi
awalus syahidah fil Islam, orang yang wanita mati syahid pertama di Islam di era Rasulullah SAW. Ini Yasir dan ini. Jadi kalau kita dulu bayangkan atau kita samakan sama seperti kisahnya imra'atu Fir'aun ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Jadi istri Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kan punya istri ya. Istrinya ini ketika beriman mendapatkan hidayah iman yang diajarkan oleh putra angkatnya itu Musa ya. Saat itu kan Nabi Musa diambil anak oleh istri Fir'aun itu dan diasuhnya. Ketika kemudian Nabi Musa diangkat sebagai Rasul, istri Fir'aun kemudian mendapatkan hidayah dan beriman melalui Nabi Musa, diajarkan keimanan. Ini sembunyi-sembunyi menyembunyikan keimanan, tapi lama-lama ya diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun yang mengetahui keimanan istrinya murka. Dia aja yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Itu pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan ya, ada dalam surat An-Nazi'at. Nah ini makanya ketika istrinya masuk Islam ya, bagaimana diajarkan oleh Nabi Musa, ini marah, maka disiksa istrinya, bahkan disalib ya. Orang-orang dulu kan biasanya disalib, kemudian dipaku itu ini tangannya. Jadi kalau kita lihat tafsirnya ayat itu, tangannya itu dipaku dan disiksa. Tetapi menariknya adalah ketika disiksa itulah Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga. Maka ketika disiksa Fir'aun, dia tidak merasa rasa sakitnya siksaan. Justru dia sudah tergambarkan tempat kembalinya istana di surga itu ya. Sudah diperlihatkan oleh malaikat, ini loh tempatmu udah di sini. Jadi siksaan fisik enggak terasa, dia malah tersenyum. Karena apa? Karena iman itu. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumid dhalimin. Ini yang dilakukan oleh istri Fir'aun atau yang disebut imra'atu Fir'aun atau Asia. Nah, ini Sumayyah juga seperti itu, syahidah ya, pertama di Islam. Ini sama semisal salah satu yang juga wanita dan dia sebagai budak adalah Zinnirah ya. Zinnirah ini juga seperti itu. Jadi ketika Rasulullah mengajarkan iman, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, Zinnirah masuk Islam. Ketika karena dia sebagai budak ya, maka kemudian dia disiksa oleh majikannya ya. Disiksa oleh majikannya sampai dibutakan matanya ya. Orang dulu ya namanya budak itu kan seperti kendaraan atau barang yang kita miliki. Jadi apa yang dilakukan oleh majikan itu bebas-bebas saja gitu. Nah, tapi tanpa melihat statusnya itu ya benda hidup atau benda mati gitu ya. Nah, manusia itu kan benda hidup ya. Maksudnya orang memperlakukan budak itu ya seperti itu, harus menuruti majikan. Kalau enggak berarti ya disiksa, dihukum gitu ya. Hukumannya orang-orang saat itu ya ngeri sekali. Nah, salah satunya Zinnirah. Nah, Zinnirah ketika disiksa sampai matanya buta disebutkan, jika Tuhanmu memang berkuasa, minta Tuhanmu untuk mengembalikan matamu. Maka Zinnirah berdoa kepada Allah, akhirnya esok harinya matanya sembuh kembali. Itu Zinnirah. Nah, dalam arti orang-orang wanita yang saat itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, diajarkan Rasulullah, kemudian mendapatkan hidayah iman, mereka memegang keimanan tersebut dengan kuat sekali. Nah, diantaranya tadi keluarga Yasir. Nah, jadi ketika Yasir sudah syahid, kemudian istrinya juga syahid, anaknya melihat ayahnya meninggal disiksa, ibunya juga meninggal disiksa, anaknya tetap kuat,
ya. Sampai dia juga disiksa habis-habisan. Jadi tidak hanya dijemur ya, diterik matahari gitu ya, tapi dia juga dilebeket di dalam air. Jadi kolam ya, banyak airnya, kemudian dimasukkan ke dalam air ini sampai wakana yafkid wa'yuhu, jadi hilang kesadarannya, pingsan sampai seperti itu. Maka majikannya itu terus ya merayu atau menggodanya, kami tidak akan berhenti menyiksa kamu sampai kamu meninggalkan agama Muhammad, atau hatta tasubba Muhammad, sampai kamu menghina Muhammad ya. Atau kembali kepada agama Lata wal Uzza ya. Disinilah kemudian karena dia masih muda dan siksaan yang sangat berat sekali ya, hanya dia menerima persyaratan dari majikannya itu. Dia katakanlah dalam lisan dia mengatakan telah kembali kepada agama berhala, tetapi dalam hatinya iman ini dia sembunyikan ya. Nah disinilah kemudian ketika diketahui oleh Rasulullah SAW, falamma ata Rasulullah SAW qala ma wara'aka, qala syarrun ya Rasulullah. Jadi ketika dia bertemu kepada Rasulullah mengatakan, bagaimana kabarmu? Syarrun ya Rasulullah, tidak baik ya Rasulullah. Ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu alilahum bi khairin. Jadi saya terpaksa ya kembali mengatakan kepada mereka jika saya kembali kepada agama mereka. Nah inilah menariknya Rasulullah kemudian kaifa tajidu qalbaka, bagaimana kamu merasakannya dalam hatimu. Jadi bagaimana hatimu merasakan apa yang kamu katakan itu. Qala ajidu qalbi mutmainnan bil iman, hatiku masih ya, penuh dengan iman ya Rasulullah ya, maksudnya beriman kepada Allah. Fa in adu fa'ud, kalau mereka memaksamu untuk mengatakan kembali kepada Lata wal Uzza atau berhala-berhala itu, maka katakan aja, nggak apa-apa ya. Nah, karena Allah SWT kemudian menjelaskan, menurunkan wahyu kepada Rasulullah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ugriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi sebenarnya orang kafir atau murtad dari iman itu nggak boleh ya, tetapi illa man ugriha, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir ya. Jadi keadaan darurat ya, dipaksa untuk kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya itu masih penuh dengan keimanan ya. Nah, itu adalah darurah. Maka ada kaidah namanya ad-darurah tubihul mahdurah. Jadi terkadang kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir ini. Ketika dia dipaksa untuk meninggalkan iman, padahal dia tidak mau dalam hatinya tetap beriman, dia nggak apa-apa mengakui berhala-berhala sebagai Tuhan, tetapi iman tetap dia jaga di dalam hati. Kenapa? Dipaksa ya, ini darurat ya. Nah ini banyak sekali ya, misal sholat ya, sholat itu adalah wajib ya, dengan berdiri ya. Al-qiyam ma'al qudroh itu kan wajib, termasuk rukun sholat. Tetapi karena darurat, misal karena sakit parah nggak bisa berdiri ya, ini kan bisa dengan duduk atau bisa dengan berbaring itu. Ini darurat atau darurat tubihul mahdurat. Jadi ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik pada keluarga Yasir ini, bahwa hidayah Allah itu mahal ya, keimanan itu mahal ya. Keimanan yang Allah berikan kepada kita ya, khususnya itu adalah sesuatu yang mahal. Maka Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran ya, fala yuqbala minhum
wa la yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaba, maka tidak akan diterima ya dari mereka sekebae bumi, apa nih, zahaban, emas. Jadi meskipun mereka itu memiliki emas itu sebesar bumi, ya, itu tidak Allah terima ya. Walamiftadabi, meskipun mereka gunakan untuk menebus mereka. Menebus mereka dari mana? Dari api neraka. Ulaika lahum adzabun alim. Maksudnya apa? Keimanan yang Allah berikan kepada kita itu lebih berharga daripada emas, barang yang paling bernilai di dunia ya. Orang saat ini kan semuanya dikaitkan dengan emas, katakanlah misal uang itu dikaitkan dengan emas ya. Ternyata jika dibandingkan dengan keimanan itu tidak akan ada apa-apanya. Misal orang kaya raya, kalau dia tidak beriman tetap masuk neraka. Dengan iman itu dia akan terselamat dari api neraka ya. Jadi iman itu mahal, hidayah juga itu mahal. Oleh karena itu mengokohkan keimanan di dalam keluarga itu sangat penting. Sebagaimana Yasir mengajak istrinya, mengajak anaknya untuk beriman, sehingga menjadi keluarga yang beriman dan kokoh dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya ada yang ini penting, bahwa kekufuran itu tidak boleh, tetapi ketika itu dipaksa karena kondisi yang darurat, maka itu tidak mengapa ya, tidak membatalkan keimanan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada hari ini. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.